Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang tahapan kultur jaringan dalam skala rumah tangga. Tonton videonya sampai akhir ya. Untuk tahap yang pertama yaitu pembuatan media. Untuk media yang digunakan kali ini yaitu media MS organik modifikasi. Bahan yang dibutuhkan yaitu bahan-bahan kimia untuk media MS, air, gula, agar-agar, arang aktif, dan bahan organik berupa rebusan kecambah dan jagung manis, air kelapa, dan pisang yang dihaluskan. Kemudian ada juga vitamin B1, glomor, dan fish emulsion. Kemudian semua bahan-bahan ditimbang dan diukur sesuai takaran untuk media kultur 6 liter. Setelah semua bahan-bahan diukur dan ditimbang, kemudian bahan-bahan dimasukkan menjadi satu ke dalam panci dan diaduk pelan-pelan hingga tercampur rata. Setelah media tercampur rata, sebelum dimasak media diukur pH-nya menggunakan kertas lakmus, yang mana media kali ini membutuhkan pH 5-6. Kemudian media dimasak dengan api sedang dan diaduk perlahan. Media ini dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, media yang masih dalam keadaan panas dimasukkan ke dalam botol kultur yang sudah dicuci bersih dan langsung ditutup dengan tutup botol sampai rapat. Sembari mengisi media ke dalam botol, disiapkan autoclave untuk sterilisasi media dengan mengisi autoclave dengan air sampai pada batas autoclave-nya. Lalu botol dimasukkan ke dalam autoclave. Sterilisasi menggunakan autoclave ini membutuhkan waktu 15-20 menit. Setelah 15-20 menit, autoclave dibiarkan dulu sampai dingin dan tekanannya mencapai 0. Kemudian, botol media diletakkan pada rak inkubasi dan dibiarkan selama 3-7 hari untuk melihat adanya kontaminasi atau tidak pada media. Tahap kedua yaitu multiplikasi atau subkultur. Subkultur ini dilakukan dalam enkas yang disterilisasi menggunakan formalin yang diuapkan. Sebelum melakukan subkultur, cuci tangan dengan sabun dan diberi alkohol 70%. Lalu botol kultur yang akan digunakan untuk subkultur dibersihkan dengan wipol dan dimasukkan dalam enkas. Alat-alat yang akan digunakan untuk subkultur juga disterilkan dengan alkohol 70%. Bagian mulut botol dibersihkan menggunakan kapas kering. Dibersihkannya bagian luar dan dalam mulut botol. Setelah itu, dibersihkan kembali menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol 70%. Dibersihkan pada bagian dalam dan luar mulut botol. Setelah itu, mulut botol dibakar menggunakan lampu bunsen
Alat untuk subkultur seperti pinset juga dibakar, lalu dibiarkan sampai dingin dan tidak panas, yang akan mengakibatkan rusaknya jaringan tanaman yang akan disubkultur. Pada tahap subkultur, plantlet pada botol lama akan dipindahkan pada botol media yang baru. Plantlet yang dimasukkan ke dalam botol baru yaitu plantlet yang akar atau daunnya masih kecil atau masih berupa tunas. Untuk mengsubkultur harus dilakukan hati-hati agar plantlet tidak menyentuh mulut botol yang mengakibatkan kontaminasi nantinya. Sedangkan plantlet yang sudah berukuran besar tidak perlu masuk botol dan dapat langsung diaklimatisasi atau ditanam di lingkungan luar. Setelah semua plantlet disubkultur, dicelupkan sedikit tutup botol ke dalam larutan kaporit. Kemudian botol ditutup hingga rapat. Dan mulut botol dibungkus dengan plastik yang dirapatkan dengan karet gelang. Setelah semua botol ditutup, botol diberi label berupa tanggal, kode tanaman, dan nama penanam. Setelah pekerjaan subkultur selesai, dalam enkas dibersihkan dan alat-alatnya dibersihkan juga. Lalu botol kultur diletakkan pada rak inkubasi dan dibiarkan selama 3-7 hari untuk melihat adanya kontaminasi atau tidak. Tahap terakhir yaitu aklimatisasi, yang mana pada tahap ini adalah tahap yang kritis. Tahap ini diawali dengan mengeluarkan bibit tanaman dalam botol dengan cara memberi sedikit air ke dalam botol agar mudah dikeluarkan. Lalu dikeluarkan satu persatu bibit dengan kawat yang ujungnya berbentuk huruf U. Mengeluarkan bibit harus hati-hati dengan dikaitkan pada bagian pangkal akar agar bibit tanaman tidak patah. Kemudian bibit tanaman dicuci hingga akar dan daunnya bersih dari sisa media kultur, yang mana akan menyebabkan tanaman membusuk ketika ditanam. Lalu bibit ditanam pada media moss hitam dari akar pakis yang sudah dibasahi dengan air. Menanamnya dengan cara mengambil sedikit moss lalu diletakkan pada bagian tengah-tengah akar. Lalu ambil sedikit moss hitam dan dibungkus pada akar. Pembungkusan pada akar dengan media tidak perlu terlalu padat agar akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, akar yang sudah dibungkus dengan moss dimasukkan ke dalam pot dan sedikit dipadatkan dengan jari agar tanaman tidak roboh. Setelah bibit diaklimatisasi, bibit diletakkan dalam greenhouse dan dilakukan pemeliharaan seperti penyiraman 2 hari sekali, pemberian pupuk, fungisida, dan bakterisida. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.